Selamat malam. Namo Buddhaya. Sudah bangun? Udah dari tadi Bante ya. Bet, bet. Coba naikkan dikit ya. Sudah. Sudah. Dikit lagi. Oke. Sudah. Oke, baik. Terima kasih buat. Kalau nggak ada kamu, aku terkacir nanti yang streaming. Boleh ya, Bu Bapak kalau punya anak yang memang bisa untuk turut serta dalam bidang IT atau mungkin koko-koko kami ada, boleh di sini ikut bantu-bantu streaming Selasa Kamis atau Cek Capko atau hari Minggu. Dan itu salah satu ngajari anak kita untuk kewihara juga ya sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang kayak koko-koko ini. Jadi kalau masih kayak seusia mereka nanti ditinggal kuliah, ditinggal pergi kerja ya udah putus harapan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya, langsung ya. Boleh, silakan. Mau pertanyaan boleh, mau keluh kesah juga boleh. Kita tampung semuanya. Jangan main pintu ya, Dek ya. Jangan main pintu ya, nanti susah jodoh nanti. Silakan. Yang mulia Bante, yang Tinggi kali. luhur Samanera, Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat malam, Namo Buddhaya. Saya ingin meminta, yang saya ingin ajukan pertanyaannya sebelum dijawab oleh Yang Mulia. Saya ingin meminta mungkin Ibu, Bapak, dan Saudara di sini yang punya pengalaman juga memberikan sharing. Kalau tidak ada ya mungkin langsung Yang Mulia yang memberikan tanggapan. Ini lanjutan dari apa yang berulang kali oleh Yang Mulia juga sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang kebenaran. Bahwa kita tidak bisa menolak yang namanya tua, kemudian sakit, dan meninggal dunia. Tentu juga beberapa kesempatan yang lalu juga kita juga merasakan kehilangan, dan pada saat pembacaan Parita Awamangala kita juga sudah diingatkan bahwa adanya tata gata ataupun tidak ada tata gata, bahwa sabbe sankara anicca itu pasti ada, bahwa tidak ada yang kekal. Nah, saya ingin bertanya seperti ini. Katakanlah saya sendiri saja sudah tua termasuk. Tua ini kan ibaratnya mungkin bukan harus nampak kulitnya itu keriput ya. Kemudian katakanlah tidak mesti nampak bahwa dari fisik saja, tapi dari segi mental tiba-tiba kita bisa lupa. Kadang keluar saja, baru keluar dari cemara 5 meter belok kiri, kunci ketinggalan. Itu sudah tanda tua. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu, Bapak, dan Saudara di sini yang punya pengalaman, yang mungkin juga sudah senior. Bagaimana menanggapi situasi demikian? Itu yang pertama. Untuk menghadapi yang namanya tua, sebelum nantinya saya juga akan mengalami yang namanya mungkin saja
Alzheimer, delusi, bahkan bisa saja sampai skizofrenia. Yang kedua, saya ingin bertanya, katakanlah suatu saat saya divonis, setelah pemeriksaan kesehatan saya divonis HIV, AIDS, atau mungkin kanker, atau mungkin salah satu anggota tubuh saya itu harus diamputasi, berpisah. Nah, mungkin ibu bapak dan saudara ada pengalaman seperti demikian. Kiat-kiat apa yang harusnya saya lakukan? Dan yang ketiga, saya ingin bertanya tentang meninggal dunia. Katakanlah misalnya pada saat sebelum meninggal dunia, mungkin kalau menjawab pertanyaan meninggal dunia agak panjang dan kita juga tidak tahu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan koma, apa yang harus kita lakukan? Saya kira itu saja. Terima kasih. Dari siapa tadi ya? Saya Ludi Hartono yang mulia. Rudi Hartono, Ya. baik, terima kasih. Cukup Bante saja atau Damakuno. Kalau yang mulia agak, ya walaupun artian sesungguhnya juga itu ya, tapi berat rasanya ya. Kebetulan tadi yang diminta adalah ibu bapak yang ada di sini, karena tidak minta ke Bante. Ada yang berkenan untuk mau menanggapi pertanyaan beliau? Saudara kita Hartono ya. Ada yang berkenan kira-kira? Boleh kok berbagi pengalaman. Kalau misalnya dari saya kan udah sering, bosen ya kan? Enggak ya? Ada dari ibu bapak yang memiliki sehubungan dengan apa yang telah ditanyakan tadi? Kalau ada langsung saya kasih hadiah. Nih, mic. Ada kira-kira? Kaum ibu ada? Kaum ibu ada? Kaum bapak? Susah ya memang. Kalau nggak ditunjuk itu susah. Saya nunjuk juga nggak enak. Jadi gimana Bu? Saya. Padahal sebenarnya malam ini saya mau menyelesaikan apa yang telah saya sampaikan di hari Selasa yang lalu. Mungkin saya akan sampaikan dengan cepat ya. Dan untuk sutanya nanti bisa ibu bapak cari sendiri. Awijasuta nama sutanya. Baik, sebelum ke pertanyaan Koko, nanti kalau lupa saya tolong diingatkan ya, karena tadi ada 3, tumben ya, biasanya disuruh tanya nggak ada yang tanya, ketika ada 1 muncul langsung 3 sekaligus. Ini kalau 3 jawabnya bisa sampai jam 12 malam. Enggak lah ya, jangan takut-takut, ini kan masih masa liburan ya, masih masa liburan. Supaya saya nggak berhutang kepada Koko dan Cici, minggu lalu saya menyampaikan tentang yang berawal dari ketidaktahuan, dan ketidaktahuan itu memiliki makanan. Dan saya sudah menjelaskan beberapa poin, kalau nggak salah sampai pada ke pemahaman yang setelah adanya pengendalian indera, tidak adanya pengendalian indera, maka tidak adanya pengendalian indera ini memiliki makanan, yaitu tidak adanya sati sampajanya atau perhatian dan pemahaman jernih. Ya, perhatian dan pemahaman jernih seperti apa yang telah saya sampaikan minggu lalu juga ya. Kadang orang sadar tentang kesalahannya, tetapi pemahaman jernihnya belum muncul. Saya sadar bahwasanya saya mencuri itu salah, tapi bagaimana Bante? Saya nggak punya keahlian lain,
bisa saya merampok, bisa saya mencuri, dan saya harus menghidupi anak saya. Bahkan dia tahu kalau hal itu berhubungan dengan hukum. Konsekuensinya kalau ketangkap polisi pasti masuk penjara. Tapi mengapa tetap dilakukan? Karena tidak adanya pemahaman jernih. Panggilan hati nuraninya belum ada. Pemahaman jernih untuk memahami kemoralan yang berhubungan dengan sosial, yang berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak belum terasah dengan baik gitu ya. Yaitu tentu banyak faktor, entah mungkin karena memang tidak punya keahlian dan lain sebagainya. Intinya belum ada pemahaman jernih di situ. Dan tidak adanya pemahaman jernih ini di situ juga memiliki makanan ya. Makanannya adalah perhatian yang tidak bijaksana atau yoniso manasikara. Ketika pernah juga ya, misalnya Koko dan Cici yang dulunya mungkin dia adalah seorang yang dikenal buruk di kalangan masyarakat. Entah dia suka ngutang, nggak dibalikin duitnya, suka mencuri, suka judi, minuman keras, bahkan suka melanggar sila yang nomor 3 misalnya. Tapi pada satu momen, pada satu saat, orang tersebut bisa berubah drastis. Entah itu menjadi seorang biku, seorang pabacita, atau intinya menjadi orang yang begitu baik, dari hitam menjadi putih, kasarannya seperti itu. Nah, itu menggunakan apa yang disebut sebagai perhatian bijaksana itu tadi. Jadi ketika seseorang memiliki perhatian yang bijaksana, maka hal-hal negatif lainnya tidak akan terjadi. Bahkan dia cenderung akan memperbaiki. Perhatian yang bijaksana itu ada di dalam usaha benar. Usaha benar itu 8 jalan utama, nomor berapa? 6. Usaha benar, nomor 6 ya. Usaha benar, perhatian benar baru ada, samadhi benar. Usaha benar. Ya. Di situ dikatakan bagi seseorang yang dulunya melakukan perbuatan buruk, kemudian dia memperbaikinya, berusaha untuk menghilangkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan, dan berusaha untuk tidak memunculkan perbuatan buruk yang tidak pernah dia lakukan. Itulah kalimat bijaksana. Itulah pernyataan tentang kebijaksanaan. Dan dia melakukan perbuatan baik, mengembangkan perbuatan baik yang sudah pernah dilakukan, dan memunculkan perbuatan baik yang belum pernah dilakukan. Itulah yang disebut perhatian yang bijaksana. Di dalam 8 jalan utama ada itu kan, bagian daripada usaha benar, ya, berusaha untuk mengembangkan diri. Terus lanjut, apakah makanan bagi perhatian yang tidak bijaksana? Jawabnya adalah kurangnya keyakinan. Kurangnya keyakinan. Berarti kalau minggu lalu saya sudah menyinggung tentang pancaniwarana, saya sudah menjawab tentang keyakinan berarti. Tentu keyakinan yang berhubungan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seperti kayak perlindungan Sanghang Saranang Gacchami, sudah sering saya memberikan contoh hal seperti itu, ya. Dan kurangnya keyakinan ini juga memiliki makanan. Apa itu? Makanannya adalah tidak mendengarkan dhamma sejati. Ini
sudah mulai menyangkut atau mulai menjawab pertanyaan Koko kita, Koko Hartono. Tidak mendengarkan Dhamma sejati. Sebelum Sang Buddha muncul, Pangeran Siddhartha muncul sehingga beliau menjadi seorang bodhisattva dan mencapai pencerahan menjadi Buddha, maka kebenaran di dunia ini masih terlihat kabur, terlihat bukan kabur lari ya, samar, masih terlihat samar. Maka 4 kebenaran itu dikatakan sebagai Cattari Arya Saccani, Saja, Arya Saja, kebenaran hakiki, kebenaran mulia, kebenaran agung, kebenaran absolut, yang semuanya bahkan binatang pun di dalam ruang lingkup kebenaran tersebut, maka disebut sebagai kebenaran hakiki. Jadi sebelum Sang Buddha muncul ke dunia, tidak ada satupun manusia yang mampu melihat kebenaran Arya ini, yang berhubungan dengan kelahiran, bahkan mungkin tadi yang agak lebih muda menghadapi tentang kelalaian atau lupa, ya, lupa padahal masih muda, begitu ya. Kemudian menghadapi usia tua serta kematian atau berpisah dengan orang-orang yang kita cintai atau berkumpul dengan orang-orang yang kita benci atau berkumpul dengan para musuh. Tentu kita sebagai umat Buddha harus bersyukur bahwasanya kita tidak perlu seperti kayak Sang Buddha harus menyempurnakan parami selama berkalpa-kalpa. Kita tidak perlu bertapa menyiksa diri selama 6 tahun meninggalkan istana. Tidak perlu. Pengorbanan Sang Buddha sudah cukup sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa mempelajari bersama apa yang telah beliau ajarkan yang berhubungan dengan kebenaran itu tadi. Akibat tidak mendengarkan Dhamma sejati, Dhamma yang hakiki. Contoh yang paling nyata itu adalah ketika keyakinan atau pengetahuan yang belum sampai, maka dia hanya menggembar-gemborkan tentang surga dan neraka. Karena Sang Buddha sudah sampai pada level Arya Saca, kebenaran tertinggi, beliau melihat tidak hanya surga dan neraka. Siklus 31 alam kehidupan sudah beliau acak-acak semua. Sudah beliau obok-obok semua. Sudah beliau ketahui semua. Makanya dikatakan sebagai Lokawidu, sang pengetahu, pengenal segenap alam. Dan beliau mampu melampaui hal itu semua sehingga menemukan apa yang namanya Nibbana. Sebelum jauh kebenaran yang hakiki Nibbana, hal lazim yang sudah terjadi di era itu seperti kayak lahir, tua, sakit, mati, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, berpisah dengan yang dicintai adalah hal yang biasa. Semua orang pasti akan mengalami kesedihan. Semua orang pasti akan meratapi, menangisi ketika hal itu terjadi ketika kebenaran itu terjadi pada mereka. Tapi berhubung dengan adanya Sang Buddha, beliau mengajarkan kebenaran ini. Setidaknya walaupun kita belum mampu menembus, karena menembus itu ada 3 varian. Yang pertama tentu kita harus mempelajari struktur daripada sebuah kebenaran itu sendiri. Ketika kita sudah mempelajari struktur daripada sebuah kebenaran, maka di situ kita bisa menganalisa mau ngapain saya, mau ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri konsekuensinya seperti ini, kalau ke kanan konsekuensinya seperti ini. Maka dia dengan jelas bisa memutuskan,
bisa jelas memotong kotoran batinnya. Ya, ini yang saya mau. Kehidupan tanpa kelahiran yang berulang-ulang. Itu yang saya mau. Itu kita perlu mempelajari tentang struktur kebenaran tadi. Arya saja, kebenaran tertinggi tadi. Jadi ketika kita sudah siap dengan hal seperti itu, Sang Buddha sudah berkali-kali selama 45 tahun yang beliau ajarkan. Kalau kita mau membaca sutanya di dalam Tripitaka, atau mungkin 84.000 kelompok suta, kanda suta. Beliau tidak lain tidak bukan, beliau hanya mengajarkan tentang 4 kebenaran tertinggi. Cattari Arya Saccani. Dengan tegas saya nyatakan, Cattari Arya Saccani hanya diajarkan oleh orang-orang yang mulia. Dan orang-orang yang mulia telah merealisasi Cattari Arya Saccani. Dan bagi siapapun yang mampu merealisasi Cattari Arya Saccani, secara otomatis statusnya akan naik menjadi orang yang mulia atau orang yang suci. Jadi Koko Hartono tadi ketika mampu melampaui hal ini tadi, maka statusnya sudah menjadi bukan manusia biasa, tapi Arya Pugala. Manusia mulia yang diartikan sebagai manusia yang sudah suci. Paling enggak ketika sudah menembus 4 kebenaran Arya yang nomor pertama saja. Memahami tentang alur kehidupan. Ada lahir, ada mati, ada sakit, ada ketuaan. Mumpung hal itu belum terjadi sama kita, maka saat ini, mulai detik ini, yuk mari kita bersama-sama. Kalau pertanyaan yang pertama tadi yang berhubungan dengan lupa, kelupaan, orang sering lupa. Pembacaan parita, kita dikasih tuntutan untuk membaca ini, menghafal itu. Fungsinya untuk apa? Untuk merangsang ingatan itu menjadi kuat. Bahkan sampai suta-suta panjang itu, dulu pernah ada candaan ya, mahal untuk bisa berhadapan dengan saya. Ya dengan bercanda atau apa saya nggak tahu. Tolonglah Bante ya, angkat murid, gitu kan. Boleh? Kalau mau jadi murid saya, karena saya mendapatkan Budang Serenang Gacami dari guru saya itu tidak mudah. Untuk mendapatkan Damang Serenang Gacami, Sanghang Serenang Gacami itu tidak mudah. Untuk mendapatkan perlindungan jubah Sanghang Serenang Gacami itu tidak mudah. Hafalkan dulu Dhammacakkappavattana Sutta. Siapapun yang mengaku, tolong Bante berikan saya 3 perlindungan. Hafalkan dulu Dhammacakkappavattana Sutta. Kalau belum, hafalkan dulu tetap. Memang segampang orang Tirsarana yang mau nikah, hanya tinggal ngisi formulir, Budang Serenang Gacami, oh udah sah. Gak segampang itu perlindungan dari Dhammaguno. Hafalkan dulu Dhammacakkappavattana Sutta. Kalau sudah hafal, hafalkan dulu apa yang disebut Anatalakkhana Sutta. Karena menurut saya pribadi, Dhammacakkappavattana Sutta dan Anatalakkhana Sutta itu adalah metode yang dipakai oleh Sang Buddha untuk mencerahkan Pancawagya. Dan tidak ada salahnya jika saya mengadopsi metode itu. Karena saya anggap cocok bagi kepribadian saya. Jadi 4 kebenaran Arya itu yang pertama paling enggak untuk menegaskan kepada kita bahwa ada fakta hidup yang seperti ini loh. Jadi kalau kamu
tidak mampu memahami atau melampaui fakta hidup itu tadi, lahir, tua, sakit, mati, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dan lain sebagainya itu tadi, ya kamu akan gagal, tidak akan menjadi orang mulia. Nah, setelah memahami kebenaran itu, maka harus disempurnakan kotoran batinnya, harus dibersihkan dengan anatalakana sutta. Ini yang bagian paling tertinggi sesungguhnya. Wihara ini kalau nggak ada saya nggak akan terbangun. Wihara ini kalau nggak ada aku nggak akan terbangun. Bante ini kalau nggak ada aku nggak akan bisa upasampada ke Thailand. Bante ini kalau nggak ada aku nggak akan bisa ketemu dengan guru-guru besar. Kemelekatan terhadap akunya karena belum memahami anatta, belum memahami tanpa aku. Maka kemana-mana masih memakai aku dan aku. Jadi hafalan itu sesungguhnya untuk merangsang agar kekuatan sati kita semakin bagus, semakin kuat, semakin kokoh. Sekarang kunci yang ketinggalan. Jangan-jangan lama-lama baju pula yang ketinggalan. Kan bahaya. Pulang pula dengan telanjang dada. Loh, di mana kaos saya? Diketawain orang di tengah jalan. Dengan metode seperti itu bisa menguatkan kita dalam hal ingatan. Nah, kalau bagi para biku harusnya, bagi samanera, sembahyang malam, sembahyang pagi harusnya udah tutup mata, nggak pakai biku, nggak pakai buku, seharusnya sembahyang pagi, sembahyang malam. Nah, kadang-kadang menyampaikan ceramah harus menghafal kalimat suta ini, menghafal petikan Dhammapada ini, itu untuk memperkuat keyakinan kita. Malu kan kepada Bante Ananda? Beliau mampu menghafal 82.000 kanda sutta. Dan ditambah lagi dari Bante Mahakasapa, akhirnya lengkap menjadi 84.000 kanda sutta. Kalau Anda sering membaca sutta dan di situ ada kata-kata ewame sutang, itu kalimat dari Bante Ananda, bukan Sang Buddha. Yang artinya demikianlah yang telah saya dengar. Karena sebelum Bante Ananda menjadi pembantu tetap Sang Buddha, beliau mengajukan syarat, salah satunya adalah Sang Buddha harus mengulang semua dhamma yang telah beliau sampaikan di luar sana ketika Bante Ananda tidak turut mendampingi beliau. Sebegitunya kita disuruh ngapal Karaniya Metta Sutta saja masih lupa-lupa. Suruh ngapal Pancasila aja masih lupa-lupa. Tuntunan Pancasila aja harus dituntun, makanya ada istilahnya tuntunan Pancasila. Gitu kok kalau ditanya meninggal maunya mati masuk surga. Ngapal Pancasila nggak bisa. Ngapal permohonan Pancasila saja nggak bisa. Tapi kalau meninggal ditanya, nanti mau kemana? Surga lah Bante. Ngapal aja nggak bisa, boro-boro buka pintu surga. Ya, nanti disentil sama Kiam Loong, balik lagi ke alam dunia nanti. Ya, jadi itu pertanyaan yang pertama sudah terjawab, yang berhubungan dengan lupa. Kemudian yang berhubungan dengan kematian dan ketuaan saya kira juga sudah terjawab di depan ya. Dan yang terakhir tadi apa? Kayaknya sudah terjawab semua ya. Harusnya sudah terjawab semua ya. Harus bagaimana kalau ditanya harus? Ya mumpung ketuaan itu belum terjadi dan dengan cara di depan tadi melalui penghafalan dan lain sebagainya, melalui penguatan konsentrasi dan lain sebagainya, makanya kalau kita pergi ke negara Buddhis, entah itu ke Myanmar, ke Thailand lah ya, lebih maju negaranya. Itu kita untuk menjumpai biku-biku udah sepuh, tapi nggak ada yang namanya dia istilahnya pikun, itu nggak ada. Jarang saya menjumpainya.
Mungkin ada tapi saya belum pernah ketemu. Walaupun umurnya sudah 90, sudah 100, baca parita masih enak. Suruh ngapal, suruh ceramah dhamma. Kalau saya kan masih pakai contekan. Udah sepuh, udah 90-an, muncul semua. Dan itu yang disampaikan suta semua, tanpa melihat contekan. Luar biasa kan? Sebelum hal itu menghampiri kita semua, penuaan, ketuaan sebelum menghampiri kita semua, ya sebisa mungkin, mumpung kita masih sehat, jangan terlena. Enggak apa-apa Bante, tua foya-foya, muda foya-foya, tua nanti kalau mati masuk surga. Yang jadi pertanyaan saya, iya kalau nyawamu sampai tua, nah cuman kalau sampai besok mau apa? Ya tinggal angan. Koko Hartono, mungkin umur kita hampir-hampir sama. Kelahiran berapa? 90? Oh berarti lebih muda daripada saya ya. Ya saya menganggap diri saya masih muda. Tapi saat saya untuk memutuskan untuk menjadi seorang biku itu umur 24 tahun. Salah satunya pertimbangan saya adalah pernah membaca Sutta Ujung Jari. Ya, Sutta Ujung Jari. Nama palingnya saya lupa ya apa itu. Sama membaca tentang analogi tentang kura-kura yang setiap 100 tahun naik ke permukaan untuk mencari cincin yang dimasukkan ke kepalanya. Begitu susah untuk menjadi manusia. Jadi Sutta Ujung Jari itu memberikan gambaran bahwasanya orang yang bisa lahir kembali menjadi manusia itu seperti kayak debu yang ada di kukunya Sang Buddha. Dan sedangkan makhluk yang masih ndak karu-karuan lahir mati di alam-alam rendah, itu laksana debu yang ada di dunia ini. Bisa kita persentasekan berapa banyak, berapa sedikit kotoran yang ada di kuku kita, berapa sih? Enggak ada segenggam kan? Enggak ada 1 gram. Ada enggak kira-kira? Coba besok ditimbang ya, supaya akurat ya. Salah satu pertimbangannya adalah kesempatan itu begitu sulit, kesempatan begitu sedikit, dan pertimbangannya juga bagian daripada umur. Ya kalau saya sampai 100 tahun, ya syukur-syukur sampai saat ini sudah walaupun belum sempurna dalam hal kebikuan, tapi hampir jalan 12 tahun. Yang terlewat sudah 11 tahun yang sudah nyata. Dan saya tidak pernah bermimpi untuk sampai ke 10 tahun, ke 11 tahun. Tapi nyatanya sudah saya lalui. Dan itu saya bersyukur. Ya. Dan setiap hari bisa berpindah patah, ketemu ibu bapak, memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Setiap Selasa Kamis, Uposatha Ceicapku, ada kalanya di hari Minggu dimintain ceramah di wihara sendiri, di wihara Sakyamuni Buddha, ETBC ataupun di luar kota. Bersyukur masih bisa berbagi pengetahuan, sedikit pengetahuan yang saya ketahui dari pojok sempit ruang batin saya. Pertimbangannya adalah kesempatan dan umur tadi. Gamblang ya harusnya jawabannya ya. Ya, bisa diterima enggak? Kalau belum punya tanggungan keluarga, saya masih punya jubah banyak. Dan tangan saya masih bisa menyukur tanpa luka, saya jamin. Ya, untuk Koko Hartono saya jamin cukur kepalanya tanpa luka, garansi dari saya. Jubah patah tidak usah beli ke toko lagi atau cari donatur, tidak usah. Saya ada, saya danakan. Garansi dari saya, udah 2. Ya. Apalagi? Oh, udah cukup terjawab?
Atau ada pengalaman yang lain yang boleh ditimpali? Ya, oke silakan. Ini, Jadi Bante, saya mau tanya, saya masih remaja dan umur saya sebentar lagi kan sudah mendekati umur di mana saya akan lihat dunia yang sebenarnya. Kira-kira Bante punya pesan apa untuk saya? melihat dunia yang sebenarnya, Iya, akan melihat dunia yang sebenarnya, iya. berarti ini belum benar. Bukan. Maksudnya saya kayak kan saya masih sekolah, jadi nggak semua yang di dunia ini itu pokoknya masih ada yang belum tahu gitu loh. Nah kan bentar lagi kan saya cepat lambat akan ketemu juga. Kira-kira Bante ada pesan apa untuk saya? Katakanlah nanti cepat atau lambat ketemu jodoh gitulah ya. Kalau ditanya tentang apa nasihat yang untuk saudari siapa namanya? Clarissa. Clarissa. Ya. Clarissa, udah kelas berapa? Kelas berapa? Nah, SMA 2. SMA 2. Ya sudah dewasa ya, SMA 2. Pada dasarnya kebenaran itu misteri. Kama saka, kama dayata, kama yoni, kama bando, kama patisarana itu sebenarnya misteri. Tidak ada yang tahu di depan seperti apa. Jadi kalau ditanya kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa Bante? Ya jawaban saya misteri. Dan untuk menghadapi sesuatu hal yang misteri, nanti dibaca itu ya. Dhammacakkappawatthana Sutta, saya tidak ngasih untuk sampai, kan ada 4 tadi ya. Kebenaran tentang duka, kebenaran tentang sumbernya duka, kebenaran tentang lenyapnya duka, kebenaran tentang jalan untuk mengakhiri duka. Satu saja PR-nya, satu saja dari saya ya. Coba nanti dibaca, kemudian dipelajari hal yang berhubungan dengan kebenaran Arya yang berhubungan tentang duka. Duka itu, yang disebut duka itu apa saja? Secara garis besar tadi sudah saya sampaikan. Duka itu apa saja? Oke, simpen bila perlu dihafal mati di dalam batin, dalam kan masih SMA biasanya untuk ngapal masih fresh ya, supaya kuncinya tidak tertinggal di mana-mana ya. Jadi salah satu caranya adalah dengan menghafal itu tadi ya. Dhammacakkappawatthana Sutta yang berhubungan dengan 4 kebenaran Arya yang nomor pertama dulu. Saya tidak menyuruh untuk PR yang nomor kedua, ketiga atau keempat. Yang nomor pertama dulu. Sampai menembus yang namanya, paling enggak walaupun mungkin menembus bukan secara arti kesucian ya, menembus secara pemahaman dulu lah. Ya. Oh, ini toh yang disebut duka. Jadi harus sampai ohnya itu biar keluar. Kata-kata oh ini gitu ya. Dari waktu kecil misalnya sering dinasehati mama atau dinasehati papa gitu ya. Pernah ya. Tapi tetap bandel. Tapi ada satu momen di situ kemudian terpentok masalah, kemudian oh begini rupanya. Pernah nggak mengalami? Pernah. Pernah kan? Nah, ketika kita mengalami ledakan, oh itu pencerahan dalam skala kecil. Pencerahan dalam skala pengetahuan. Oh ini ternyata yang dinasehatkan mama saya. Oh, rupanya ini. Itu yang dinamakan sebagai penembusan langsung. Ohnya itu. Nah, jadi mempelajari duka itu sampai muncul yang namanya oh tadi. Oh ini toh duka. Bukan oh ini toh duka. Kemudian saya mau lari, oh enggak mau, aku bunuh diri saja misalnya. Tidak, ohnya tidak mengarah ke situ, tapi ohnya benar-benar paham. Ya, oh ini toh yang disebut duka tuh.
Jadi kalau sudah ohnya sudah ketemu, maka bunyi yang kedua bagaimana? Oh, ini yang harus saya pahami. Ini PR saya yang harus saya pahami. Ketika ketemu yang namanya duka, berhadapan dengan kebenaran dukanya tadi, oh duka ini kayaknya saya gojek ke kanan, saya gojek ke kiri, gak akan bisa lewat nih. Mau gak mau harus dihadapi. Hadapi harus dilampaui. Dengan cara apa? Memahami. Saya punya brother ya, namanya Chester Bennington, masih ingat? Nggak ingat, Enggak tahu ya? nggak tahu, Vokalis Linkin Park. nggak tahu. Enggak tahu ya. Tahu, pernah dengar berita tentang artis Korea bunuh diri? Tahu. Itu beliau belum sampai ke tahap memahami tadi. Dia sudah berhadapan tuh dengan kebenarannya tuh. Kebenaran kepahitan hidup, oh ternyata hidup ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi dia ketika berhadapan hal seperti itu, dia belum mampu untuk melampauinya, untuk memahaminya. Dia belum sampai ke level memahaminya. Di sekolahan dulu pernah masih ada nggak sih sekarang istilah loncat tinggi, masih ada nggak? Sudah jarang dengar. Sudah nggak ada ya? Iya. Udah hilang ya? Mungkin. Ya, tapi kalau di perlombaan internasional biasanya masih ada. Itulah bagaimana kamu usaha untuk lari, melewati rintangan, dan rintangannya itu supaya nggak jatuh tertendang oleh badan kita. Harus bisa melampaui, harus bisa melompati, harus bisa memahami. Jadi ketika ketemu dengan kebenarannya, kebenaran itu kadang hal yang membahagiakan pun bikin bisa mabuk juga. Kalau nggak kuat bisa mabuk, lupa diri dan lain sebagainya. Ya, itu juga bahaya juga, ya, walaupun mungkin dalam artian yang baik. Kalau sudah ketemu kebenarannya, kemudian kita sudah ada usaha untuk melampauinya, untuk memahaminya sampai keluar, oh iya ya, gitu ya. Oh, saya sudah melampauinya. Hei, walaupun aku tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, tapi aku di situ tidak sampai kecewa amat. Saya tidak sampai sakit hati karena saya paham tentang arti sebuah tanpa aku. Kalau tanpa akunya masih kuat, indikasinya apa? Rasa dongkol kita kayak masih gede rasanya. Apa namanya ya? Ganjelannya itu rasanya masih terasa besar sekali. Itu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga bunyinya adalah kebenaran ini setelah saya berhadapan, setelah saya lampaui, ternyata oh saya sudah melampauinya. Jadi ketemu dukanya harus dipahami dan sudah dipahami. Jadi nanti kalau kita kalikan rumus 4 kebenaran Arya itu atau Arya Sacak tadi itu menjadi 12 rumus. Ini kan berhubungan dengan kebenaran yang pertama. Jadi hanya baru 3 saja. Kebenaran yang kedua rumusnya juga 3. Kebenaran yang ketiga rumusnya juga 3. Kebenaran yang keempat rumusnya juga 3. Jadi kalau dikalikan menjadi 12. Atau pernah juga saya memberikan satu ceramah yang judulnya itu 3 kali 4 sama dengan 12. Rumus untuk menghancurkan duka. Dan ini rumus ini bisa dipraktekkan oleh siapapun. Makanya ketika saya suruh menghafal Dhammacakkappavattana Sutta itu bukan berarti saya sok bagaimana, enggak. Tapi paling enggak saya sudah melihat rumus ini secara jelas dibanding dengan orang yang saya suruh tadi. Karena saya sudah melihat manfaatnya gitu istilahnya, walaupun belum sampai ke tahap pencerahan sampai ke kesucian gitu ya. Paling enggak secara pariyati saya sudah ya mungkin dibanding yang saya suruh ngapal itu mungkin lebih tahu duluan gitu ya. Jadi tugasnya adalah untuk memahami duka itu tadi.
Jadi ketika kita nanti Anda mempelajari duka itu apa saja sih, sambil direnungkan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sambil mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya entah seperti kayak Chester Bennington tadi atau kasus-kasus artis Korea. Kalau di Indonesia ada nggak ya artis bunuh diri gara-gara apa gitu? Pasti ada juga ya, tapi nggak tahu ya. Banyak ya, artis-artis internasional juga banyak yang bunuh diri gara-gara nggak kuat menghadapi kebenaran Arya pertama. Sesungguhnya umat Buddha itu harusnya sudah lebih siap. Karena yang diajarkan oleh Sang Buddha itu apa? Pertama-tama, yaitu kebenaran nomor pertama itu tadi. Jati piduka, acara piduka, maranam pidukang, soka paridewa duka domana supaya sapi duka, apiyehi sampayoko duko, piyehi wipayoko duko, yang picang nala banti tampi dukang, sangkitena pancupa dana kanda duka, seya tidang rupu padana kando, terus. Nanti sampai rumah buku itu boleh dibawa pulang. Syaratnya tadi ya, 4 kebenaran mulia harus ditelan. 4 kebenaran mulia harus dipahami, harus dipelajari. Oh yang tadi itu. Dan bisa buka sembahyang pagi, bagian sembahyang pagi itu, mana yang bukunya? Tolong minta satu. Bisa buka halaman 6 atau halaman 7. Dari mulai halaman 6 itu hingga sampai halaman 7, terus kemudian 7, 8. Itu kalau direnungkan itu landasan orang untuk berwipasana. Jadi kita para Bante itu tiap pagi membaca renungan wipasana. Jadi wipasana itu harus ada landasannya. Ini salah satu landasannya. Maka di situ disebut sebagai samwiga, parikitanapata, samwiga. Samwiga adalah hal-hal yang mampu memunculkan penembusan terhadap kebenaran itu terjadi. Ketergugahan batin. Kalau samwiga diartikan secara perkata itu sebagai ketergugahan batin. Orang yang gagal hidup, orang yang bunuh diri, orang yang menghadapi kebenaran kemudian dia tidak mampu, itu karena dia belum mampu melihat samwiganya tadi. Rasa ketergugahan hatinya belum bangun, belum kuat, belum kokoh. Ya, maka disebut kalau orang meninggal itu kan turut bersamwega cita. Itu artinya apa? Untuk membangkitkan ketergugahan hati kita. Kalau dia mati, suatu saat saya juga akan mati. Orang yang mati itu hanya sebagai peringatan, warning kepada kita. Hei Dhammaguno, kelak kamu akan terbujur kaku seperti itu. Makanya ada istilah samwega cita. Batin yang turut tergugah. Itu siapa? Bukan berarti yang meninggal sudah nggak bisa bersamwiga dalam artian yang sekarang. Ini yang masih hidup. Peringatannya ke situ yang masih hidup. Jadi kata-kata samwiga cita itu bukan ditujukan kepada orang yang meninggal, kepada sebujur bangkai, enggak. Tapi perenungan kepada orang yang masih hidup. Ya. Itu dibaca artinya ya. Siapa tadi namanya tadi? Clarissa. Hah? Clarissa. Itu dibaca. Kalau misalnya nggak hafal apa namanya, palinya paling enggak kamu cerap dalam arti dalam bahasa Indonesia. Itu saya jamin kalau kamu sudah melampaui itu dan ohnya muncul melalui 3 tahap tadi ya kan. Oh ini dukanya, ini kebenarannya. Harus saya pahami dan sudah saya pahami. Rumusnya begitu ya.
Ketika ketemu, oh ini kebenarannya. Kebenaran itu kan antara baik dan buruk, susah dan senang, suka maupun duka. Oh ini toh kebenarannya. Oke, akan saya terima, akan saya pahami, dan sudah saya pahami. Jadi ohnya biar muncul dulu. Saya jamin ketika si saudari Clarissa tadi hal ini sudah sampai tahapan seperti itu, apapun misteri kebenaran kehidupan Anda ke depan, Anda akan menjadi orang yang baik-baik saja. Tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah mencari kambing hitam atau kambing putih, atau kambing belang-belang. Oh saya menderita gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Enggak ada habisnya menyalahkan sana, menyalahkan sini. Ya saya jamin itu. Kalau hal itu bisa dipahami secara menyeluruh, apapun kebenaran di depan, Clarissa akan menghadapi welcome. Kebenaran dipersilahkan dengan indah, datanglah apa yang baik, apa yang buruk. Yang baik, terima kasih berkah berbuah. Yang buruk pun terima kasih, yang buruk sudah berbuah. Mudah-mudahan ke depan tinggal yang baik-baik saja. Gitu kan? Orang sering lupa, sering gagal karena ketika menghadapi yang buruk, mereka lupa bahwa itu adalah karmanya sendiri. Harusnya bersyukur. Oh yang buruk sudah berbuah, mudah-mudahan ke depan tinggal yang baik-baik saja. Begitu seharusnya. Enggak usah cari kambing belang-belang lagi. Enggak usah cari kambing hitam lagi. Ya nanti saudari Clarissa kalau sudah hafal baru nemui Bante lagi. Bante, ilmu kemarin saya kayaknya sudah lulus deh. Tolong kasih PR lagi, gitu ya. Tolong ingatkan saya ya, kalau saya lupa. Makasih Bante. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Puas? Puas. Puas dengan jawabannya? Ya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Jadi sembayangnya Biku Sangha itu bukan meminta-minta. Aku tahu, aku tidak seganteng Lee Min Ho, aku tahu. Tapi tidak lantas kemudian ketika sembayang semoga aku ganteng, semoga aku, enggak seperti itu. Aku juga tidak setinggi Bante di sebelah saya. Ketika sembayang pun tidak minta-minta, aku semoga tinggi, enggak. Perenungan yang kita baca setiap pagi, setiap malam itu murni untuk menambah keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha itu semakin kuat dan semakin kokoh. Kalau sudah kokoh, ya kita sudah ketemu dengan yang namanya kebenaran itu tadi. Menghadapi apapun kebenarannya ya, halo kebenaran, nah, sudah mampu merangkul kebenaran dan menjadikan kebenaran itu sahabat bukan musuh lagi. Kebanyakan orang gagal itu kan karena menganggap kebenaran itu sebagai musuhnya. Kalau seperti itu konsep pemikirannya, ya sudah, kita tidak akan pernah mampu untuk melampaui, untuk memahami, ya, untuk menembus kebenaran Arya yang nomor pertama. Kebenaran Arya tentang apa tadi? Duka. Duka. Duka Arya Saca. Yang kedua, duka Samudayu Arya Saca. Yang ketiga, duka Niroda Arya Saca. Yang keempat, duka Niroda Gamini Patipada Arya Saca. Simple, itu aja. Tapi itu diajarkan oleh Sang Buddha selama 45 tahun. Sepele. Bahkan kita ini, mungkin saya mewakili Anda sajalah kalau Anda nggak mau mengaku ya. Karena saking malunya atau sudah kepalang basah istilahnya. Ketika mendapatkan ajaran tentang 4 kebenaran Arya atau 4 kebenaran mulia. Allah Bante ini kan zaman saya waktu masih gabung sama apa namanya? Gabi, ya kan? Saat saya masih SD, SMP, saya sudah mendapatkan tentang pelajaran 4 kebenaran Arya ini Bante. Oh, kecil. Ya kan? Pertanyaan saya,
Sudah ditembus belum? Sudah dipahami belum? Sudah direalisasi belum? Secara pariyati dihafal gampang. Untuk memahami, untuk menembus, untuk merealisasi, untuk mengembangkan, itu yang jadi PR kita bersama. Kita menganggap bahwasanya 4 kebenaran Arya itu pelajaran anak SD Bante, pelajaran anak Gabi Bante. Tapi perlu dicamkan Ibu Bapak. Bahkan orang yang sudah berumur 80 tahun belum tentu dia memahami 4 kebenaran Arya. Belum tentu mampu. Anda menganggap itu ajaran anak SD? Berkalpa-kalpa sang Buddha bertapa selama 6 tahun hanya untuk menembus keempat hal itu Ibu Bapak. Anda masih mau bilang itu adalah ajaran anak SD? Kualat nanti. Anda tidak akan menjadi seorang sotapanya kalau seperti itu. Bahkan ceramah saya dari dulu sampai sekarang, walaupun banyak ragamnya, intinya ya cuman itu juga. Bagaimana kita memahami 4 kebenaran Arya? Kebenaran yang pertama, bagaimana kita berusaha untuk mencoba menghentikan sumbernya, atau kebenaran Arya yang kedua, berusaha untuk merealisasi, atau kebenaran Arya yang nomor 3, berusaha untuk mengembangkan jalan yang sudah gamblang dijelaskan oleh Sang Buddha, yaitu 4 kebenaran Arya yang nomor 4. Masih Anda beranggapan bahwa itu adalah ajaran anak SD? Tahu Acan Sumedo enggak? Tahu Acan Bram? Acan Sumedo adalah seniornya Acan Bram. Beliau sama-sama murid daripada Acan Cah. Memang Acan Sumedo tidak familiar di Medan. Tapi kalau di hati saya sangat familiar ketimbang Acan Bram. Kalau di Medan yang lebih familiar Acan Bram. Tapi kalau di hati saya yang lebih familiar Acan Sumedo. Beliau ceramah kemana-mana, bisa cek Anda ya. Yang disampaikan tidak lain tidak bukan hanya 4 kebenaran Arya. Dan saya juga memberikan PR kepada orang lain tadi setelah mendengarkan Acan Sumedo ceramah. Oh seperti ini 4 kebenaran mulia. Makanya patut ketika dikatakan mulia. Tadi sudah kan ada 3 alasan di depan. Dari siapa? Dari Acan Sumedo saya dapatkan. Dulu saya menganggapnya sama kayak ibu bapak. Ada ajaran anak SD ini. Tapi ketika beliau ceramah ke Medan, diundang ke Medan, ekspektasi saya sudah sangat tinggi sekali. Acan Sumedo ini kan muridnya Acan Cah. Pasti yang diajarkan itu tentang meditasi yang tinggi-tinggi. Pas sampai di situ saya mendengarkan ceramah beliau, yang diajarkan nanya apa? 4 kebenaran Arya. Saya di dalam hati, oh ini saya hafal. Hafal ini ajaran anak SD. Waktu di Dhammatok, di acara Dhammatok. Di depan Acan Sumedo ceramah. Nah, saya kan biku, jadi ketika duduknya pasti di depan, di sofa paling depan. Ya kan? Setahun kemudian saya merasa tertampar oleh pernyataan saya itu. Saya merasa tertampar keras oleh pemahaman saya yang bodoh seperti itu. Baru setahun setelah beliau ceramah baru saya menyadarinya. Begitu agungnya, begitu mulianya Arya Saja ini. Saya kayak orang ditampar keras benar. Dan momennya itu adalah di hari Asada. Kebetulan setelah hari Asada sembahyang di belakang, itu kan paling jam 10 sudah selesai. Sampai jam 12 malam saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur ibu bapak. Ya, biku nggak bisa tidur bukan berarti kemudian dia langsung mencari pelarian lain, nonton atau bagaimana, enggak. Saya buat wiridan. Swakato Bhagawata Dhammo, lupa. Lanjutannya apa saya lupa, benar-benar blank lupa.
Sampai saya ulangi 3 kali. Swakato Bhagawata Dhammo. Apa ya kok lupa. Padahal waktu itu kejadiannya mungkin waktu itu saya sudah puasa yang ke-7 seingat saya mungkin kurang. Kalau nggak salah ya. Puasa yang ke-7 itu nggak salah. Apa ya lanjutannya ya? Kemudian saya langsung teringat dalam bahasa Indonesianya. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Buddha. Makanya penting untuk memahami artinya, tidak hanya secara palinya. Ketika saya teringat bahasa Indonesianya, Dhamma telah sempurna diajarkan oleh Sang Buddha. Langsung di dalam batin kecil saya bilang, hai Dhammaguno, apakah kamu sudah sempurna mengamalkan ajaran Sang Buddha? Tertampar keras peng. Bukan tampar artian yang sesungguhnya ya. Langsung teringat kejadian setahun yang lalu. Bagaimana ketika saya menganggap rendah 4 kebenaran Arya hanya selevel anak SD. Ceramahnya Acan Sumedo saya rendah-rendahkan. Itu saya benar-benar tertampar keras. Merinding saya Bu Bapak. Karena itu fakta. Bukan mengada-ngada, tertampar keras. Oh seperti ini rupanya kemuliaan daripada Cattari Arya Sajjani. Benar-benar itu. Jadi jangan sesekali menganggap ajaran Sang Buddha yang telah beliau ajarkan dengan sempurna untuk kita banding-bandingkan dengan ajaran anak SD. Ajaran seorang Buddha bukan seorang anak SD. Ajaran sama Sang Buddha. Dan hanya dengan cara itu kita bisa mengakhiri siklus lahir mati. Selama 4 kebenaran Arya itu tidak diajarkan oleh Sang Buddha, jangan harap Anda bisa mengakhiri siklus lahir mati. Jangan pernah harap. Begitu tingginya 4 kebenaran Arya, maka disebut Arya Saca. Jadi masuk dalam kebenaran tertinggi. Itu dianggap rendah. Seperti kayak ajaran anak SD lah, aku sudah hafal lah. Faktanya belum memahami, faktanya belum merealisasi. Dan saya sampai sekarang, ketika ada orang yang mengajarkan 4 kebenaran Arya, saya dengarkan dengan seksama. Entah itu yang ceramah sama Nera atau Romonya, yang berkaitan dengan 4 kebenaran Arya selalu saya dengarkan dengan seksama. Saya tidak mau kecolongan lagi, karena saya tidak mau tertampar 2 kali. Bayangkan selama 1 tahun saya diliputi oleh kebodohan. 1 tahun setelah kejadian baru saya teringat kembali. 1 tahun itu kan bukan waktu yang singkat Ibu Bapak. Kalau seandainya saya mati di dalam ruang lingkup kurun waktu 1 tahun sebelum saya menyadari hal itu seperti apa? Mungkin saya jatuh ke alam neraka Awiji. Karena saya sudah merendahkan ajaran yang begitu mulia, begitu agung dan begitu tinggi. Ajaran seorang sama Sang Buddha. Sorry ya, kalau malam ini saya begitu emosional. Ya, terima kasih ya. Atas Saudari Clarissa, semoga bisa puas atas jawabannya. Ya, terima kasih Bante. Oke, dan saya kira nggak ada pertanyaan lagi, dan ada malam ya. Pas hampir jam 10 kurang 8 menit. Kalau ada pertanyaan silakan simpan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, khususnya yang berhubungan dengan 4 kebenaran Arya. Saya sudah membuka diri, kalau sesuatu itu berhubungan dengan 4 kebenaran Arya, kalau Anda sanggup sampai besok pagi pun saya jabanin. Ya. Kalau yang berhubungan dengan 4 kebenaran Arya, itu komitmen saya. Terima kasih. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan yang belum mampu saya sempurnakan. Namo Buddhaya.